145. Pengadilan. Ashifa dan yang lainnya sudah sampai pengadilan. Di sana ada juga Willow dan kedua anaknya Lulu dan Dedi dan juga menantunya Roni. Pengacara untuk Ashifa di mana Rafa? Tanya Sofia. Sebentar lagi akan sampai mah. Tadi Abian mengatakan sedang di jalan, jawab Rafa. Baiklah kita tunggu saja karena sebentar lagi pasti datang, sahut Sander. Bismillah semoga saja semuanya berjalan dengan lancar, sahut Randy. Amin kita doakan yang terbaik. Ashifa kamu tenang ya saat ditanyain nanti. Katakan apa yang sebenarnya dan jangan takut untuk mengungkapkan kebenaran, ucap Rania, yang memberikan arahan pada putrinya. Iya ibu pasti, sahut Ashifa yang berserah diri pada sang pencipta. Karena semuanya yang mengatur hanya sang pencipta dan Ashifa hanya pasrah dan menyerahkan pada sang ilihai. Aku hanya berharap papa bisa jujur, batin Lulu yang juga berharap pada sang papanya yang sebenarnya kuncinya ada pada Bram. Dan apalagi Kuku dan Dedi sempat menemui Bram saat sudah dipindahkan dari kantor polisi Bali ke Jakarta. Namun Bram tetap tidak mau jujur apa-apa. Bram tetap mengatakan tidak ada yang terlibat. Usaha yang dilakukan Lulu dan juga Dedi sudah disampaikan pada Ashifa dan Rafa dan mungkin itu yang membuat Ashifa sangat sedikit kemungkinan untuk menang. Karena masih ada yang ditutupi yang meringankan Miranda dan bahkan membuat Miranda tidak bersalah sama sekali. Itu Kak Abian, sahut Z yang melihat mobil Abian berhenti. Semua orang juga melihat ke arah yang sama dan Abian keluar dari mobil bersama seorang pria parubaya sebaya papanya dengan berkacamata yang bisa ditebak pasti pria itu adalah pengacara Ashifa. Namun Z dikagetkan dengan pintu belakang yang terbuka dan terlihat Shira yang turun dari mobil yang sama. Shira kenapa dia ada di sini? Dan Kak Abian kemarin katanya dia pulang sendiri dan sekarang buktinya apa wanita itu ikut juga bersama Kak Abian. Apa-apaan sih benar-benar membingungkan. Kalau begini berarti mereka benar-benar ada sesuatu. Tetapi kenapa Kak Abian tidak jujur aja kalau dia pulang bersama Shira? Batin Z yang terlihat shock dan juga kaget dengan hadirnya Shira yang tiba-tiba datang bersama Abian. Assalamualaikum dan pagi semuanya. Sapa Abian. Waalaikumsalam, jawab mereka yang ada di sana. Siapa ini Abian? Tanya Rania pada Shira. Ini Shira tante kebetulan Shira ini anak Pak Danu yang membantu kasus Ashifa, jawab Abian. Jadi ini pengacara Ashifa? Tanya Randy. Benar om, belum ada waktu memang untuk mengenalkannya, sahut Abian. Saya Danu dan senang berkenalan dengan kalian semua, ucap Danu dengan menyapa ramah. Kami juga senang Pak Danu makasih sudah membantu putri kamu, sahut Rania. Danu hanya tersenyum. Halo tante, giliran Shira yang memperkenalkan dirinya dengan ramah dan Z terlihat begitu kesal dengan hadirnya Shira. Jadi papanya pengacara dan Kak Abian memakai papanya. Apa tidak ada pengacara lain apa? Bilang aja biar sekalian, batin Z yang terlalu sewot. Sewotnya Z bahkan diperhatikan Sania sang kakak yang ada di sampingnya yang heran dengan ekspresi wajah sang adik. Ya sudah kalau begitu ayo kita masuk, sahut Sander dan yang lain mengangguk untuk ikut masuk ke dalam pengadilan. Mereka semua langsung memasuki kantor persidangan dan sangat kebetulan bertemu dengan Miranda yang bersama pengacaranya dan bukan hanya dua pengacaranya melainkan ada beberapa yang mengikut di belakang Miranda. Halo Tante Sofia, Om Sander, dan Rafa. Sapa Miranda tanpa dosa dan pasti membuat Sofia rasanya ingin menjambat Miranda saat itu. Ashifa kamu apa kabar? Kamu tidak akan deg-degan? Tanya Miranda. Ashifa diam dan lebih baik memang tidak menjawab. Aku sangat senang jika kita berdua harus diberikan kesempatan untuk bertanding di pengadilan dan iya Ashifa aku sangat berharap jika aku menang maka lepaskan Rafa, ucap Miranda yang sudah tidak punya rasa malu dalam mengatakan keinginannya yang padahal ada orang tua Ashifa. Miranda cukup, sentak Rafa yang merasa Miranda benar-benar sangat keterlaluan. Kenapa Rafa? Kamu lihat bahkan sampai detik ini aku masih berusaha untuk hubungan kita dan seharusnya kamu itu memberiku support, sahut Miranda menyunggingkan senyumnya yang memang sudah tidak peduli lagi dengan siapa-siapa yang dihadapinya. Miranda kamu benar-benar tidak punya etika. Kamu tahu tidak siapa yang kamu hadapi. Di mana sih rasa malu kamu sahut Sania yang benar-benar merasa Miranda sangat kelewatan. Sudahlah jangan membahas masalah yang tidak penting. Sekarang sebaiknya kita masuk ke dalam karena itu yang paling penting, sahut Randy.
Iya, ayo kita masuk, abaikan hal yang tidak perlu kita urus, sahut Sander yang lain mengangguk dan mereka memilih pergi termasuk Ashifa dan Rafa. Miranda hanya tersenyum miring yang merasa dirinya akan menang. Namun saat semua orang sudah masuk dan hanya tinggal Asuka yang berdiri di depan Miranda. Kau perlu sesuatu? Tanya Miranda. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti kakakku. Aku akan memberimu pelajaran jika kau berani melakukannya lagi, ucap Asuka dengan ancamannya dan wajahnya yang begitu serius dan langsung pergi. Miranda menyunggingkan senyumnya dengan mendengar ancaman Asuka. Berani sekali anak ingusan seperti itu mengancamku, umpat Miranda dengan kesal. Akhirnya persidangan pun dimulai. Bahkan terdakwa supir taksi dan juga Bram ada di sana. Miranda bahkan tidak menjadi tersangka dan hanya sebagai saksi, dan persidangan pun dimulai dengan debat pengacara Ashifa dan pengacara Miranda yang mana sama-sama kuat. Dan suasana di ruang persidangan pasti sangat tegang dengan Rafa yang pasti juga khawatir dengan istrinya yang menjadi korban yang juga ada di bangku yang sejajar dengan pengacaranya. Baiklah, saya akan bertanya sekali lagi kepada saudara Bram, ucap Danu. Apakah Anda mengenal Nyonya Miranda dan kalian berkomunikasi sebelum kejadian ini? Tanya Danu sang pengacara dan Bram terlihat diam. Pah Lulu, mohon jujurlah Pah. Ini juga akan meringankan hukuman Papa, batin Lulu dengan tangannya yang saling bertautan yang hanya berharap dia papanya akan jujur. Rania, Randy dan yang lainnya juga sangat berharap untuk kejujuran Bram. Saudara Bram, silahkan dijawab. Titah Pak Hakim. Saya tidak mengenalnya dan apa yang terjadi tidak ada hubungannya dengannya. Saya menyukai keponakan saya, jawab Bram yang membuat Miranda tersenyum dan yang lainnya hanya menutup mata yang pasrah dengan keputusan hakim. Mata Ashifa berkaca-kaca yang ternyata mereka tidak bisa membuktikan Miranda bersalah. Sudah jelas semuanya Pak Hakim. Klien saya tidak bersalah dan tidak ada hubungannya dengan semua yang terjadi dan klien saya hanya difitnah, sahut pengacara Miranda. Hakim dan rekan-rekannya saling melihat dan sepertinya akan memutuskan hasil keputusan. Pengacara Ashifa pun terlihat palsu. Tapi apa yang dikatakan terdakwa adalah kebohongan. Tiba-tiba terdengar suara lantang dari depan pintu yang membuat semua orang melihat ke belakang yang ternyata Rahel yang berdiri dengan wajah tegapnya, dan hal itu mengejutkan Miranda. Kenapa adiknya tiba-tiba ada di pengadilan? Dan Asuka tersenyum dengan menghela napas dengan kedatangan Rahel. Rahel, apa yang dilakukannya? Kenapa dia ada di sini? Batin Miranda dengan wajah kagetnya. Bersambung. 146. Kedatangan Rahel membuat semua orang heran. Karena tidak mengenal siapa Rahel, termasuk Ashifa yang juga heran dengan hadirnya Rahel. Siapa wanita itu? Kenapa dia tiba-tiba datang? Dan ekspresi Miranda seperti itu. Miranda tampak shock dan takut. Apa mereka saling mengenal? Batin Ashifa dengan penuh tanya saat melihat kedatangan Rahel di persidangan. Dia adiknya Miranda. Apa yang dilakukannya? Batin Rafa dengan penuh kebingungan. Maaf, Anda siapa? Tanya Pak Hakim. Saya adalah saksi dari Kak Ashifa, jawab Rahel yang membuat Miranda terbelalak kaget dengan tangannya yang terkepal. Ashifa, Rafa dan Abian dan juga pengacara saling melihat. Perasaan mereka tidak menghadirkan saksi dan bahkan tidak mengenal wanita itu. Pak Danu, apa ini saksi kalian? Namun tidak terdaftar adanya saksi dari kalian, ucap Pak Hakim. Abian dan Danu saling melihat dan Abian menganggukkan kepalanya. Benar Pak Hakim, Nona. Rahel, sahut Rahel memperkenalkan namanya. Iya benar, Nona Rahel ini adalah saksi kami. Mohon maaf sekali karena tidak ada laporan sebelumnya itu karena ini sangat mendadak, jelas Danu. Baiklah kalau begitu saksi silahkan duduk. Titah Pak Hakim. Rahel menghela napasnya dan langsung duduk. Rahel terlihat sangat gugup, tetapi berusaha untuk tidak melihat Miranda yang pasti sekarang marah dan tidak tahu apa yang mau dilakukannya. Baik, silahkan, sahut Hakim. Danu pengacara Ashifa langsung menghampiri Rahel yang sudah duduk di tempatnya dan Rahel pun memberikan beberapa bukti yang dimilikinya pada pengacara Ashifa. Apa yang mau dilakukan anak itu? Awas kau Rahel, batin Miranda yang terus menatap tajam Rahel. Baiklah Pak Hakim, atas apa yang terjadi pada Nona Ashifa sangat berhubungan dengan Nona Miranda, berikut bukti-buktinya. Bukti pesan dari kedua belah pihak Nona Miranda dan supir taksi palsu tersebut,
ucap Danu yang langsung menunjukkan lewat monitor layar dan memang apa adanya ada chat antara Miranda dan supir taksi itu. Ashifa begitu lega melihatnya. Namun Miranda mengepal tangannya yang menahan amarahnya dengan adiknya yang membongkar semua kejahatannya. Dan ada juga voice note dari Nona Miranda dan Bram, lanjut pengacara yang menunjukkan bukti berikutnya. Rafa sedang ada di luar negeri dan Z baru saja pulang. Ashifa ada di bandara dan aku sudah mengatur supir taksi untuk membawa Ashifa pergi dan kau langsung melaksanakan rencana kita, ucap Miranda. Baiklah, masalah itu gampang. Aku sudah lama mengincar Ashifa. Jika dulu aku tidak bisa menikmati tubuh ibunya, maka kali ini anaknya tidak akan aku lepaskan. Tidak dibayar pun aku tidak masalah, yang penting aku bisa menikmatinya sepuasku, Bram. Astagfirullah, lirik Rania yang begitu sakit mendengar kata-kata Bram. Kamu tenang ya, Randy suaminya hanya berusaha untuk menenangkan istrinya. Rafa juga rasanya ingin menghajar Bram, namun Sofia yang duduk di sampingnya berusaha menahan anaknya yang penuh dengan amarah itu. Dan ini juga ada beberapa bukti-bukti foto-foto Nona Miranda keluar dari lantai dan ruangan di mana Nona Ashifa disekap dan juga beberapa foto yang lainnya, ucap Danu yang menunjukkan foto-foto Miranda, supir taksi dan juga Bram. Dan Nona Rahel, silakan berbicara apa lagi yang kamu ketahui. Titah pengacara itu. Rahel mengangguk dan berdiri. Saya Rahel, adik dari Kak Miranda. Kak Miranda memang berniat untuk mencelakai Kak Ashifa, agar membuatnya berpisah pada suaminya. Rahel, diam kamu, bentak Miranda berdiri dari tempat duduknya. Mohon tenang, ini persidangan, sahut Pak Hakim mengetuk palu. Dan saya saksi bagaimana kejahatan kakak saya terhadap Kak Ashifa dan sebagai adik memohon maaf atas terlambatnya saya datang, ucap Rahel dengan bijak berbicara dengan menundukkan kepalanya. Aska yang melihat Rahel yang akhirnya menjadi saksi dan membongkar kejahatan Miranda tersenyum melihat ke arah Rahel. Baiklah Pak Hakim, semua sudah jelas. Jika Nona Miranda bersalah, sahut Danu. Ashifa menghela napasnya yang benar-benar begitu lega dengan kehadiran saksi yang membuat Miranda dinyatakan bersalah. Baiklah, kalau begitu sidang akan kita lanjutkan 1 jam kemudian, ucap Pak Halim ketuk palu dan langsung pergi. Semua orang berdiri dari tempat duduknya dan Miranda langsung menghampiri Rahel. Apa yang kamu lakukan Rahel? Tanya Miranda yang berusaha untuk menyerang Rahel. Namun Danu sang pengacara langsung menghalangi Rahel. Maaf Nona Miranda, dia klien saya, ucap Danu yang berusaha untuk melindungi Rahel. Tapi dia adikku, kau benar-benar keterlaluan. Miranda ingin menamparkan Rahel, namun dicegah Rafa dan tim Ashifa pasti berusaha untuk melindungi Rahel. Hentikan Miranda, bentak Rafa, apa yang kalian lakukan kepadanya? Kalian meracuci pikiran Rahel untuk melawanku, ucap Miranda dengan kemarahannya. Tidak ada yang meracuni pikiran Rahel Kak. Tapi Rahel hanya tidak ingin kakak sampai seperti itu. Kakak itu sangat jahat dan terus mengganggu hubungan orang lain, ucap Rahel. Jangan sok tahu kamu, teriak Miranda. Kamu jangan teriak-teriak Miranda. Kamu bisa dimasukkan penjara sekarang juga. Kamu sudah terbukti bersalah. Bukannya bertobat malah yang lain-lain yang kamu lakukan, kamu itu benar-benar, ucap Sofia. Sudah. Kita jangan meladeninya, ayo kita keluar dari tempat ini dan kembali lagi nanti, sahut Sander. Mereka semua sepakat dan langsung pergi meninggalkan Miranda yang pasti mereka akan membawa Rahel. Karena takut diserang Miranda. Sial, Rahel mau kemana kamu? Rahel, teriak Miranda seperti orang gila dan Miranda juga memukul meja, hanya pengacaranya yang berusaha untuk menenangkan Rahel yang seperti kesetanan. Akhirnya persidangan selesai. Miranda dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman penjara atas tindakan penganiayaan dan pasti supir taksi dan Bram juga mendapat tuntutan hukum yang besar dan Ashifa yang merasa lega sekarang sedang dipeluk Rafa yang mana Rafa juga sangat bahagia yang mana sang istri mendapat keadilan. Keluarga Ashifa dan keluarga Rafa dan pastinya Abian dan yang lainnya ikut terharu melihat pasangan suami istri itu yang berpelukan dengan erat. Alhamdulillah akhirnya masalah ini selesai, ucap Rania yang juga sangat bahagia. Ashifa dan Rafa saling melepas pelukan mereka dan Ashifa melihat Rahel dan kemudian Ashifa langsung menghampiri Rahel. Makasih ya Rahel, kamu sudah banyak membantu kami.
Makasih sudah hadir di persidangan dan memberikan bukti yang kuat, ucap Ashifa. Aku hanya berusaha mengungkap kebenaran dan setelah mendengar apa kata Asuka, aku tidak bisa tinggal diam dan hanya menonton kejahatan Kak Miranda, ucap Rachel. Asuka, kamu kenal Asuka? Tanya Randy yang pasti semuanya juga bingung. Ayah Rachel ini teman satu sekolah dan satu kelas Asuka, sahut Asuka yang cukup membuat semua orang kaget. Benarkah? Ya ampun, sahut Ashifa. Iya, dan aku datang kemari karena Asuka menceritakan semuanya dan memintaku untuk menjadi saksi dan memberikan bukti-bukti yang aku punya. Awalnya aku tidak berani karena aku mengenal siapa kakakku. Tetapi aku bertekad kuat untuk kebenaran, jelas Rachel. Masya Allah, kenapa kamu berbeda sekali dengan kakakmu, sahut Sofia yang bangga sekali dengan adik Miranda. Rachel, kamu sudah sangat banyak membantu keluarga kami. Kami benar-benar sangat berterima kasih, sahut Sania. Rachel hanya mengangguk dengan tersenyum saja. Untuk Pak Abian, Pak Danu, kami juga berterima kasih untuk kerja keras kalian, sahut Sander yang tidak lupa pada pengacara dan Abian yang bukan hanya menyelamatkan menantunya, tetapi juga mengurus kasusnya sampai selesai. Sama-sama Pak Sander, Pak Randy. Saya sudah lama mengenal Abian, putri saya dan Abian sangat dekat. Jadi sangat wajar saya membantu Abian, sahut Danu, dan pasti mendengarnya saya sangat tidak suka. Abian adalah keluarga kami, jadi itu artinya semua yang ada di sini juga keluarga kami, sahut Shira dengan tersenyum. Siapa juga yang mau jadi keluargamu, batin Z dengan wajah kesalnya. Ada sebaiknya kita makan bersama sebelum pulang, ajak Sander. Boleh-boleh, itu ide yang bagus, sahut Randy dan semuanya setuju untuk melaksanakan makan bersama. Bersambung 147. Ashifa dan Rafa berada di dalam mobil dengan Rafa yang menyetir. Ternyata Asuka sangat cepat bertindak. Aku dikalahkan Asuka, ucap Rafa yang tidak percaya dengan tindakan Asuka yang tidak diduga-duga. Kak Rafa, benar, aku sudah mulai berpikir tidak enak saat dia menyinggung Asik Miranda. Dan jujur aku sangat khawatir dengan apa yang akan dilakukan Asuka, dan ternyata ini, ucap Ashifa. Dia sangat menyayangimu Ashifa. Jadi sangat wajar jika dia melakukan semuanya untukmu, sahut Rafa. Ashifa tersenyum mengangguk, lalu kalau Kak Rafa sayang tidak sama Ashifa? Tanya Ashifa membuat Rafa melihat ke arahnya. Apa aku harus menjawabnya? Tanya Rafa dengan alisnya terangkat. Ashifa mengangguk yang sepertinya ingin mendapatkan jawaban dari Rafa. Aku sangat menyayangimu, jawab Rafa dengan jujur yang membuat pipi Ashifa memerah dan bahkan bisa-bisa sampai dia akan terbang sampai langit ketujuh dengan kata lembut suaminya. Kak Rafa, sekarang masalah ini sudah selesai. Miranda sudah mendapatkan hukuman dari perbuatannya dan Ashifa benar-benar sangat lega, ucap Ashifa. Aku juga sangat lega Ashifa, sahut Rafa. Makasih ya Kak Rafa sudah ada di sisi Ashifa dan selalu menenangkan Ashifa, ucap Ashifa dengan tulus. Sama-sama sayang, sahut Rafa yang mengeluarkan kata mautnya memanggil Ashifa kembali sayang. Rafa paling bisa membuat istrinya itu baper. Kak Rafa mau dimasakin apa? Ashifa pengen masak hari ini, ucap Ashifa. Sepertinya sangat bahagia, jadi pengen memasakkan suaminya yang spesial. Kita baru makan, sahut Rafa. Iya juga sih. Kalau begitu Kak Rafa mau apa? Tanya Ashifa. Mau kamu mengatakan jika kamu mencintaiku? Aku bisa berkarat. Ashifa menunggu jawabanmu yang begitu lama, ucap Rafa yang membuat Ashifa hanya tersenyum saja. Rafa harus menghela napasnya, yang pasti istrinya itu tidak akan menjawab perasaannya sekarang. Entah sampai kapan Rafa akan terus menunggu. Sementara Asuka dan Rachel terlihat berjalan di melewati banyak rumah-rumah yang mana mereka masuk perkomplekan perumahan. Di mana rumah kamu? Tanya Asuka. Itu, tunjuk Rachel. Oh, sahut Asuka yang melihat ruang Rachel yang pasti sangat mewah karena Miranda merupakan model terkenal. Ya sudah Asuka, makasih ya sudah mengantarku. Aku masuk dulu, ucap Rachel yang langsung pergi dari hadapan Asuka. Rachel, tunggu, panggil Asuka. Iya, ada apa? Tanya Rachel. Makasih ya kamu sudah banyak membantu keluargaku. Aku tidak percaya kalau kamu akan datang di persidangan, ucap Asuka. Aku hanya tidak ingin menyesal. Makanya datangnya di persidangan, jawab Rachel. Kamu sangat berjasa Rachel untuk kami.
Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih, ucap Aska dengan tulus. Sama-sama, ya sudah Aska, kalau begitu aku masuk dulu, ucap Rahel. Aska mengangguk dan Rahel langsung memasuki rumahnya dengan Aska yang juga langsung pergi. Karena dia juga harus pulang. Rafa dan Ashifa pulang ke rumah dan di ruang tamu ada Sofia, Sania Ardi Sander Z dan Ardi yang ada di ruang tamu. Assalamualaikum, sapa Rafa dan Ashifa serentak. Waalaikumsalam, sahut semuanya dengan serentak. Kalian baru pulang Rafa, Ashifa? Tanya Sofia. Iya mah, jawab Ashifa. Ya sudah kemari dulu kalian, sahut Sofia. Ashifa dan Rafa mengangguk dan mengambil tempat duduk. Ada apa mah? Tanya Rafa. Begini Rafa, keluarga Pak Danu mengajak kita untuk ke kampungnya. Katanya ingin mengundang keluarga kita dan keluarga Ashifa, jelas Sofia. Salam rangka apa mah? Tanya Sofia. Hanya silaturahmi katanya, jawab Sofia. Bagaimana Rafa kamu bisa libur kerja? Hanya 1 hari aja kok, sahut Sania. Libur 1 hari aja Rafa. Mas Ardi juga hanya 1 hari liburnya, yang penting kita bisa memenuhi undangan mereka, sahut Ardi. Iya Rafa, tidak enak jika menolaknya. Mereka begitu banyak membantu keluarga kita, sahut Sander. Rafa melihat sang istri dan dari wajah Ashifa sangat kelihatan jika Ashifa juga ingin. Baiklah tidak masalah jika hanya 1 hari saja, sahut Rafa yang akhirnya setuju membuat orang-orang bernapas lega. Alhamdulillah kalau begitu, sahut Sofia dengan bahagianya. Lalu apa ayah dan ibu sudah diberitahu? Tanya Ashifa. Sepertinya Abian memberitahu mereka Ashifa, sahut Sania. Begitu rupanya, sahut Ashifa. Z tidak ikut, sahut Z yang tiba-tiba membuat semua orang kaget dengan pernyataan Z. Kenapa tidak ikut Z? Tanya Ardi. Ada kuliah, jadi tidak bisa pergi, jawab Z dengan santai. Bukannya besok hari Kamis ya kamu mana ada kuliah, sahut Sania yang sepertinya tahu jadwal sang adik. Ada kok, kuliah mendadak, jawab Z. Sudah jangan alasan, kamu harus ikut, cuma 1 hari aja, sahut Sofia yang tidak terima tawar-menawar. Ngapain juga harus ikut, yang adanya nanti akan ketemu dengan wanita yang bersama Kak Abian. Kak Abian maksud apa sih? Mengatakan jika datang ke Jakarta sendiri. Tetapi apa dia sama Shira dan sekarang keluarga Shira mau ngajak ke kampungnya? Mau ngapain coba? Batin Z dengan wajahnya yang ditekuk yang benar-benar bawaannya emosian. Karena keluarga Shira yang begitu dekat dengan Abian. Ashifa berada di dalam kamar yang sedang berada di atas tempat tidur yang bersandar pada ranjang dengan kedua kakinya diluruskannya dan terlihat membaca majalah yang sampulnya wanita hamil besar. Mungkin Ashifa sedang melihat-lihat masalah kehamilan. Tidak lama Rafa keluar dari kamar mandi yang selesai beres-beres dan langsung menghampiri sang istri dengan meletakkan kepalanya di paha istrinya, membuat Ashifa kaget dengan apa yang dilakukan Rafa yang seperti begitu manja kepadanya. Kak Rafa ada apa? Mau istirahat? Tanya Ashifa. Rafa mengangguk kepalanya. Lalu kenapa di sini? Kenapa tidak di atas bantal saja? Tanya Ashifa heran. Memang aku tidak boleh seperti ini kepada istriku? Tanya Rafa. Boleh sih, hanya saja Ashifa heran, tidak biasanya Kak Rafa seperti ini, ucap Ashifa. Kalau begitu aku akan seperti ini terus, ucap Rafa. Boleh? Tanya Rafa ingin mendengar jawaban Ashifa. Boleh kok, sahut Ashifa. Rafa tersebut dan mengusap-usap perut ramping Ashifa dan juga menciumnya membuat Ashifa tersenyum dengan Ashifa yang tidak membaca lagi yang sekarang mengelus-elus kepala suaminya dengan lembut yang berada di pangkuannya itu. Kapan anak kita akan lahir? Tanya Rafa yang sepertinya tidak sabaran. Masih lama Kak Rafa, jawab Ashifa. Apa dia menyulitkanmu di dalam sana? Tanya Rafa. Tidak Kak Rafa, tidak menyulitkan sama sekali. Justru Ashifa sangat senang menjalani hari-hari Ashifa sebagai ibu muda, ucap Rafa membuat Rafa tersenyum dan kembali mencium lembut perut istrinya. Rafa memang ingin sekali manja-manjaan dengan Ashifa. Ya gantian mereka yang saling ingin manja. Bersambung.